Shalom sahabat STMJ yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Santi Santoso dari Paroki Kristus Raja dalam STMJ edisi 29 September tahun 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Saya tertarik pada ayat 47 yang berbunyi demikian. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata kepada dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dalam kehidupan saya sehari-hari menginginkan segala sesuatu di dalam tindakan dan perbuatan apa adanya, tanpa dibuat dan ditutup-tutupi. Jujur, rasanya tidak ada beban. Namun seringkali hal itu belum tentu diterima oleh lawan bicara kita. Saya pernah melayani di suatu acara retret penyembuhan luka batin. Ada seorang ibu yang sudah di ambang perceraian, dan kebetulan orang tersebut tidak ikut dari awal. Namun saya melihat ada kerinduan untuk memperjuangkan apa yang dikatakan, bahwa yang telah dipersatukan tidak boleh dicerai-beraikan kecuali karena malu. Ibu itu ingin sekali mengikuti retret tersebut. Dalam perkataan berdasarkan kitab suci ini, saya berusaha orang ini boleh ikut, tetapi dalam prosedur yang dibuat dalam proses penyembuhan luka batin ini tidak boleh. Saya berusaha meminta kepada salah seorang senior panitia untuk orang ini boleh ikut serta. Saya hanya berpikir sebagaimana kita patut membantu orang untuk tugas manusia sebagai proses. Kita yang menjalankan, namun hasil adalah di tangan Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Namun saya sangat kaget dan terkejut dikatakan dengan alasan apapun tidak boleh. Saya sampai keras berdebat dan hati saya hancur karena perkataan itu. Lalu saya berdoa minta ampun sama Tuhan. Kami sebagai orang yang melayani sesama masih berpikiran seperti ini. Saya menangis di hadapan Tuhan, memohon ampun, dan saya kecewa sekali bahwa seringkali kita tidak sadar masih ada kepalsuan sesama manusia. Tuhan mengajarkan saya, jangan pernah ada kepalsuan. Saya ingin menjadi seorang Israel sejati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan, sesibuk apapun, saya tidak boleh beralasan tidak bisa membaca firman Tuhan maupun berdoa, karena sama saja saya tidak jujur di hadapan Tuhan. Karena kalau saya mau dan saya harus mengatur waktu, maka saya bisa. Jadi saya tidak boleh ada kepalsuan di dalam pikiran untuk membenarkan sebagai alasan supaya tidak melaksanakan. Saya harus memanajemeni waktu saya sendiri agar saya selalu siap laksanakan. Walaupun tidak mudah tentunya, namun tetap berjuang
untuk siap melaksanakan. Saya sebagai seorang Katolik melakukan permohonan pengampunan dosa melalui Romo. Pada waktu itu Romo berkata, kamu harus mengatur waktumu agar kamu dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan antara relasimu dengan Tuhan. Di sini saya merasa Roh Kudus kembali mengingatkan saya melalui Roh, agar saya dapat memulai mengatur waktu untuk dapat melakukan tugas saya yang diberikan sebagai manusia hidup, yaitu berelasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Bagaimana hubungan saya dengan orang-orang? Saya tidak boleh mempunyai kepalsuan, agar saya menjadi orang yang bebas dalam pikiran dan jiwa saya, sehingga saya dapat berhubungan dengan baik. Puji Tuhan, waktu itu saya tidak mundur dengan teratur yang sering orang katakan mutaber, tetapi tetap melayani. Dan ini saya percaya bukan karena kemampuan saya, tetapi karena kuasa Roh Kudus memimpin saya menjadi orang yang lebih bijaksana, penuh hikmat untuk lebih memahami situasi. Jangan sampai memakai emosi, tetapi memakai kasih yang diajarkan Roh Kudus sendiri kepada saya. Memang ini semua tidaklah mudah bagi saya menjalaninya. Masih sering saya menghadapi hal-hal kepalsuan di dunia ini. Dan saya percaya semua ini adalah perjalanan pelajaran yang diajarkan Roh Kudus kepada saya untuk terus ditempa. Seperti kalau membuat pisau yang dari besi, kan dipanaskan, kemudian ditempa, dipukul seperti itu, agar menjadi satu pisau yang hasilnya baik dan tajam. Demikian juga dengan saya. Sampai sekarang Roh Kudus tetap ada pada saya dan menuntun saya dan membimbing saya dan memberikan hikmat kepada saya. Saya semakin hari semakin baik, semakin bertumbuh dan semakin benar-benar di mata Tuhan. Dengan demikian saya semakin ditempa menjadi orang Israel yang sejati, tanpa kepalsuan, yang penuh dengan berkat Tuhan. Melalui firman Tuhan ini dan kuasa Roh Kudus memampukan saya merasakan pancaran kasih-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga secara terus-menerus mengubah pola pandang saya menjadi lebih sempurna dalam hal menjadi seorang Israel yang sejati. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang segala abad. Demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.